kiamat. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Terus Apa yang paling menarik dari pembahasan kemarin? Betul kan? Kepian. Halo. Pembahasan yang paling menarik minggu kemarin apa? Yang paling menarik. yang paling menarik ini Belum ada. hari akhir sih. Ada yang menarik yang membuat penasaran? Membuat penasaran, ingin nunggu hari akhir. Kemarin kan hari akhir ada berapa? Tiga. Dua. Satu. Sugro. Yang kedua. Kalau sugro apa sugro? Kecil. Contohnya? Gempa, banjir, Kematian seseorang. Kematian seseorang. Tadi yang sedang menunggu, ya kita semua menunggu kiamat sugro. Kematian diri kita sendiri. Kiamat kubra kedua. Kalau kubro berarti Besar. semua akhir alam. akhir semuanya akan musnah, akan Akan hancur. selesai dunia ini. Tapi sebelumnya kalau kita belajar ini, kita harusnya belajar mati setiap saat. Kalau lagi. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Pak, itu ada kaitannya lagu itu ya dengan ini. Apa? Mati setiap saat. Mandi setiap saat. Dan mati setiap saat. Tapi mati yang dimaksud adalah mati apa? Tidur. Mati hawa nafsu kita. Mati syahid. Jadi keburukan-keburukan kita setiap saat harus Berarti kita ada mati. suka mati ya, mati suri. Kan dalam doanya juga artinya. Iya. Saya menyebut dulu. Matinya mati hawa nafsu keburukan-keburukan kita. Yang tumbuh adalah kebaikan-kebaikan kita. Oke, untuk hari ini ada dua pembahasan. Ini dari buku kom. Yang pertama terkait dengan rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang kedua 7 mawatin yang dialami oleh manusia. Ini yang dulu pertama dibahas, disinggung yang 7 mawatin ini. Coba Pak. Kalau yang ini rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Kalian sudah tahu? Apa aja coba? Ada berapa peristiwa di kehidupan akhirat? 7. 1. Alam kubur. Alam kubur atau disebut apa? Alam Tiongkok. 2. Hisab. Berurutan. Oh, Ketika udah di alam barzah, semuanya di alam barzah. Ditanya-tanya. Yang sudah mati, kita juga nanti ke alam barzah dulu. Kemudian setelah itu, yaumul hisab. yaumul hari kebangkitan, Yaumul bangkit. yaumul ba'as. Ba'asa yaqusu ba'asan, itu hari kebangkitan. Jadi potong sabuk. Hari kebangkitan yang ketiga setelah dibangkitkan Hisab. hisab. Ya, dibangkitkan itu dihidupkan kembali. Setelah dibangkitkan dikumpulkan. Namanya yaumul mahsyar atau mahsyar. Ya. Itu kalau ingat padang mahsyar, ingat ke Mesir. kalau kita di dunia apa? Ya, pas hari apa itu? Hari wukuf di padang Arafah. Ini kumpul semuanya tuh. Oh, jadi belajar mati. Terus setelah dikumpulkan di apa itu? Siksa. Diperlihatkan Yaumul hisab. Perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. dihisap. Begitu sih. Terus setelah dihisab apa lagi? Ditimbang. Ditimbang. Apa istilah Arabnya? Yaumul mizan. Mizan itu timbangan. Jadi ditimbang. Setelah ditimbang, udah ketahuan Siratul Muntaha. kalau sudah ditimbang berarti kan ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat dimasukkan ke Kalau sama gimana? Kalau ini sama apa? Gimana? Ada saksinya.
Imbang, kalau imbang. Dan di sana ada Di bawah. kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari hatinya salah satunya. Hati. Terus setelah masuk Kali. yang berat timbangan kebaikannya masuk surga, yang ringan berarti ke neraka. Setelah itu udah selesai kalau pembahasan di sini ya. Tapi kalau yang dulu pernah disampaikan alam al-kafir, mautin al-kafir itu di pembahasan di mawatin. Nah, yang kita bahas ini yang pertama. Ibu Barbie. Rangkaian peristiwa di kehidupan akhirat. Ini yang barusan kalian. Ya, ini silakan di Ini mah kayaknya udah Ya Allah jangan kan am. jaza apa? Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Secara bahasa apa? Jaza. Ada jazanya. Ah, Ada jazanya. Ada bayaran. apa istilah ini? Utama balasan. Ah, jaza balas. Apa sih menurut kamu? Karena kalau ada orang yang berbuat baik, kita mengatakan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas Kebaikan. ini yang barusan rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Oh tadi yang yaumul jaza dulu ya. Mizan dulu kemudian jaza yang beri balasan. Setelah itu baru dimasukkan ke surga atau ke Terus di surga sengaja tuh nih. Terus di surga sama neraka dapat balasan lagi, Pak. iya itu kenikmatan dan siksa. Terus apa ini surga, Pak? Yang surga Siapa ini surga dia? Di surga belajar bayar lagi. Terus belajar Quran. Kapan, Bapak? Belajar Quran oleh para ulama. Terus habis Al-Quran itu tidak hanya dipelajari di dunia saja, tapi sampai ke akhirat di surga nanti dipelajari juga. Di alam barzah juga mereka yang selamat gitu ya, itu diajari Al-Quran oleh para ulama. Kan di sana jiwanya masih hidup. aneh kebayang. Makanya penting sekali itu kan. Kalian kan masih SMP pembahasannya itu udah jiwa. Pak, Masya Allah. kalau di surga teh bisa dapat dosa. Enggak. Enggak kan? Lagwa wala ta'athima, perkataan sia-sia nggak ada, dosa nggak ada. Kalau yang di neraka belajar Quran. Kalau di neraka mereka dibersihkan. Siksaan itu pembersihan. Kalau Yang penting surga. Besok surga. itu kalau umat Nabi Muhammad. Umat Nabi berarti Muhammad yang berdosa akan dimasukkan ke neraka dulu, disiksa, dibersihkan. Setelah bersih baru dimasukkan ke surga. Orang sejak awal musyrik. Kalau musyrik itu tidak diampuni oleh Allah. Sama- Dia tidak bertobat. Yang itu makanya kekal di dalam neraka. Nabi Satu-satu. di surga ada benar ada kolam susu. Ada. Aku minum. Itu ada Ada 4 itu ada dilintas. ada susu, Madu. ada madu, air, tawar dan khomar. Khomar tapi tidak memabukkan. Wih. Homer hal apa? Karena di surga tapi tidak memabukkan kalau di surga. Manis Pak, Pak. Tapi rasanya gimana? Terus nanti kalau udah di surga Makanya harus ke surga dulu. Itu teh beneran ada sebenarnya atau Atau cuman kiasan Kan ada nanti kan manusia ada jasad, ada jiwa. Nah untuk jasad itu betul. Tapi untuk jiwa bukan itu. Jiwa itu terkait dengan ilmu tentang Allah Taala. Makanya Al-Quran itu dipelajari untuk sebagai makanan jiwa. Kalau untuk jasad ya tadi yang fisik-fisik yang indah-indah, yang enak-enak. di surga itu selamanya gitu. Kan kekal di sana khalidina fiha abada istilahnya. Khalid itu kekal abada selama-lamanya. Kalau di neraka permanen juga. Atau nanti deh Pak kalau di neraka mereka beradaptasi dengan siksaan kan? Kagak saja atau Gimana? kalau misalnya udah beradaptasi Gimana? kalau udah beradaptasi di neraka. Ya, nah penghuni neraka sebetulnya yaitu habitatnya. Bagi mereka mungkin itu kenikmatan disiksa itu. Ya kan mereka kekalis. Allah sudah menentukan. Jadi penghuni neraka. Nah ketika disiksa di neraka, bagi mereka yang memang penghuninya akan merasakan kenikmatan disiksa. Tapi Ada nggak di sini
gambarannya di dalam hidup di dunia Ada dong. yang menikmati ketika disiksa, Disiksa menyiksa diri juga. Ini bangun. Barcode Masih baru. menyiksa diri. Coba diri sendiri lah. Menyiksa diri kan harus sumpah. Bukan menyiksa diri, tapi justru itu mendidik diri. Iya. Mendidik jiwa yang tadinya malas menjadi rajin. Pak, kalau kan di neraka tuh disiksa dengan sebutan dosa. Habis itu kalau udah habis dosanya, bisa apa? Bisa ke surga. Bisa. Tapi apakah kita mau ke neraka dulu? Enggak. Enggak dong. Makanya di dunia ini harus betul-betul. Tapi perjalanan waktu di sana lebih lama lebih Allah. Kira-kira Cuman kayak bosan banget sih kalau sana bosan. di sana mah nggak ada waktu. Waktu itu adanya di dunia. Kenapa? Karena di sini terkait dengan waktu dan tempat. Dipersilakan. Ada hukum sebab akibat. Nah, itu terkait dengan waktu. Kayak ini udah. Pak, saya mau Nah. tanya satu. Jadi Dari mana? apa namanya? Ciri-ciri pengikutnya Nabi Muhammad apa? Kaunya Nabi Muhammad apa? Ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad. Ya, kaunya Nabi Muhammad kayak gimana? Kira-kira menurut kalian coba pikir dulu. Orang Islam apa nih? Bagaimana tuh? Jadi yang dinamakan. Nah ini kan nanti Islam itu, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan itulah yang pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Yaitu adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Berarti harus belajar Al-Quran dan juga hadis, itu yang diikuti. Nah, orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis itulah yang dinamakan dengan pengikut Nabi Muhammad. Kan kalian tahu nggak? Sebagian ada yang ingkarul hadis. Ingkarul hadis itu menolak hadis, karena hadis itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari sahabat. Ada yang begitu. Tapi itu benar. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dari sahabat apa? Athar namanya. Ada perkataan sahabat itu namanya athar. Itu Jadi jangan pernah menisbatkan perkataan sahabat sebagai perkataan Nabi. Itu tempatnya neraka. Berarti kalau sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi itu ada juga perkataannya, perbuatannya, namanya athar, bukan hadis. Emang kenapa kalau dijadiin hadis, Pak? Yaitu berarti memalsukan itu atas nama Nabi Muhammad. Kan nggak boleh. Wah, Jadi mengatakan sesuatu bahwa itu bersumber dari Nabi Muhammad, padahal bukan. Nah, itu yang menjadi diancam tempatnya di neraka. Oke, kita pasti yang ini pertama Yaumul Barzah. Tadi apa? Yaumul Barzah? Alam barzah, alam kubur. Alam barzah itu artinya apa? Barzah. Barzah itu garis demarkasi apa? Tahu nggak demarkasi? Pemisah itu. Demarkasi. Garis demarkasi itu pemisah. Jadi antara dunia dan akhirat, nah pemisahnya adalah barzah itu. Nah barzah itu sebetulnya alam malakut juga. Jadi yang di sana bisa menyaksikan sedikit. Tapi kalau kita barzah itu demarkasi garis pemisah. Dasi. Demarkasi. Dari kamu kan kasih. Waktu di alam barzah tuh kita udah di timingnya. Ya, itu kan barzah atau kubur. Setiap hari itu kita tanya. Nanti di alam barzah siapa penjaga alam kubur? Malaikat siapa? Kubur. Ayo, malaikat. Apa? Nah, apa? Munkar. Nakir. pemisah antara Pemisah. alam kubur. Pemisah. Alam kubur kan? Pemisah. Alam dunia dan akhirat. Jadi awal sebetulnya permukaan. Maksudnya ini tuh. Permukaan.
Apa ini? Pak, Tahu saya ke mana ya? slideshow Pemisah alam kubur sama bawah, Akhirat. Dunia dan alam akhirat. atas dikit, nah dingin. Yang mana? Beach. Baik, ini siapa yang mau baca? Sri baca Sri. Mau. saya Sri. mau Itu Adi pamer. Adi atau siapa? Adi dulu sama. Aku mau adanya. Maria, silakan Maria. ya Allah barzah dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian alam barzah menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Terus, nah ini ayatnya. Siapa yang mau baca ayat? Artinya aja. Artinya gimana? Ya, silakan. Bismillah. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku ikutkan. Sekali-kali tidak. Sungguhnya itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barzakh. Nah di sini yang barusan Mbak Markasi itu atau garis pemisah itu ini alam barzakh menjadi batas antara alam dunia dan dunia akhirat. Di mana kita ditempatin Temenin apa? sama malaikat itu? Iya kalau amal kita buruk berarti ditemani sosok yang menakutkan. Baik kalau Tapi kalau rajin, ini kan ada kalau kita rajin baca Al-Quran, misalnya Al-Mulk di alam kurbul, nanti Al-Mulk itu akan menjadi sosok cahaya yang akan menemani kita. Jadi di alam kubur, di alam barzakh meskipun gelap gulita, tapi kalau kita punya amalan, misalkan baca ini Al-Mulk setiap malam, itu akan menjadi sosok cahaya yang akan menemani kita di alam kubur. Sehingga kita tidak Cahaya, Pak. Kalau misalnya kita selalu baca Oi, Cahyo biasanya yang ini. mau tidur, tapi di kehidupan sehari-hari kayak di siang hari kita masih berbuat yang kayak masih ada dosa, tapi itu almuknya bakal diterima. Cahyo adil lagi Cahyo. kira-kira menurut Diterima, tapi harus ya, karena semuanya ditimbang. Ketika baca itu berarti berpahala, tapi ketika berbuat dosa berdosa. jadi Turun. baru menggelapkan lagi. Jadi kan, ya nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita berbuat dosa. Sebetulnya manusia itu suka berbuat dosa ya. Tapi yang paling penting adalah taubatnya itu. Betul nggak? Taubat dan minta ampunnya terlebih dahulu. kalau misalnya orang itu misalnya jiwanya udah bebas, udah sebuah apakah dia bisa dijamin kalau di alam barzakh itu selamat? Wah. baik kalau jawabannya Nah makanya di sini yang paling penting ini dunia dulu kita harus Jiwanya udah bebas dari selamat. bebas itu. Jadi itu sudah bercahaya. Nah di alam dunia ini sebetulnya makanya itu mati sebelum mati itu si jiwanya lepas dari badan kita. Itu belajar nantinya di alam. Ya, tadi ada. Ya. Tadi ada Tapi Bapak, itu jiwanya terbang. Tapi Bapak jiwanya Pak kita dulu. jalan-jalan. Satu. Kalau di itu kalau misalkan salah gitu. Dikasih kesempatan lagi atau udah? Jadi, iya Itu mah nggak ada jawaban yang diulang. Itu menunjukkan ketika di alam barzakh kan ditanya satu apa pertanyaannya man rob siapa rob. Rob itu Tuhan, tapi yang paling tepat itu apa? Pemelihara, pengurus, pencipta, terus Pemberi rezeki. pemberi rezeki. Nah itu rob gitu ya. Kalau Tuhan aja kayaknya kurang ini. Makanya kalau di terjemahan Indonesia di terjemah itu rob aja, karena beda maknanya gitu ya. Tuhan dengan rob itu. Rob itu lebih spesifik. Yang kedua kalau menjawab itu Yesus. Yang kedua apa? Man. Sebelum nabi, man, iman. Nuka. Imam dulu atau nabi dulu? Imam
Imam siapa imam? Imam dan maafkan nasi. Imam kita Imam Mahdi. tadi man robukan siapa? Allah. Man imamuka. Islam. Al-Quran kan Allahumma arhamna Bil Quran waj'alhu. ana imam. Oh, Itu bukannya kitab. iya. Ini Imam. sebagai Nah, imam. Imam. Kan ini yang diikuti oleh kita. Oh iya. Bukan mah ya. Kita sebagai makmum, betul kan? Kan kita sebagai makmum mengikuti. Ini. Terus yang ketiga, man nabi yuka. Siapa? Nabimu. Siapa? Sekarang hafal. Itu kan di otak. Tapi ketika nanti di akhirat yang ditanyanya jiwa kita. Jadi kalau misalkan hanya hafalan, itu bisa hilang semuanya. Nah tergantung cahaya yang ada di dalam hati. Kalau misalkan nggak ada cahaya dan apalagi nggak beriman ya nanti nggak akan bisa menjawab meskipun sekarang hafal gitu. Jadi bukan hafalan tapi berdasarkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Ada cahaya di dalam. Bakal kan pas ditanya nih, pas diukur gimana? Pas kan imbang sama ayo. Nah kan harus butuh saksi. Ayo tubuh kita bisa ngomong apa? Iya, nanti ada di sini. Di hari ini. Aku udah jadi saksi. Ayo, lanjut dulu ya. Bapak itu dulu, Bapak orang Kristen jawabnya apa, Pak? Nggak akan bisa jawab. Dia bakal emang beda. Dia bakal diam. Sama semuanya, tapi yang bisa Apa yang masih mau jadi doang? Terus jawabnya gimana? Jadi kan ini. nggak tahu. Kecuali kalau beriman kepada Allah. Kan ada juga yang ahli kitab. Fat. Yang ahli kitab, yang dari kalangan Yahudi dan Kristen, itu yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi mereka gitu. Dan mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu masuk surga. Dan pasti bisa menjawab itu. Terus kalau yang enggak ya? Yang enggak mah ya masuk neraka. Itu apa sih namanya? Ya kan di sana disiksa karena enggak bisa. Bapak selamanya di situ. Nggak bisa keluar. Alam barzah. Enggak, sudah Mas. Orang yang nggak beriman, orang Ya kan di alam barzah dulu semuanya yang sudah meninggal dari Nabi Adam sampai hari ini yang meninggal itu ada di alam barzah. Bayangkan betapa luasnya alam barzah. segini. Berarti yang sekarang teh Mas di sekarang itu dari Nanti. dalam barzah. Iya, semuanya ada di alam barzah. Bayangkan alam barzah itu ibaratnya perbandingannya dengan dunia itu ibarat kita di dalam kandungan dengan dunia. Dunia itu adalah alam barzahnya, kita di dalam kandungan adalah dunianya. Ya. Berarti yang lebih luas mana lagi? Ya semakin ke sana, semakin ke akhirat itu semakin luas. Semakin tak. Coba kalau misalnya jadi apa sih? Di alam barzah kayak Satu-satu atuh. Nggak, dia kan misalnya dulu dia tuh kan kayak Kristen gitu, tapi dia tuh kayak apa sih? Bener-bener apa ya? Mendalami banget Alkitab. Terus itu tetap sekolah dan Ya, kan Alkitab itu ada yang sudah dirubah. Ya. Kalau misalkan dia seorang pencari, pasti dia akan mencari di yang lain. Karena di Alkitab sendiri pasti ada yang tidak bisa dimasuk akal gitu ya. tapi mereka tuh menutupi itu dengan ini. Nah, ada ya itu sebetulnya yaitu hijab namanya. Hijab. Nah makanya yang harus dimiliki oleh kita itu adalah pencarinya itu, pencari Allah, pencari kebenaran. Kalau kita mencari Allah, mencari kebenaran, Allah tidak akan membuat kita. Pasti Allah akan tunjukkan. Nah kalau orang yang bersungguh-sungguh tadi mendalami kita gitu ya, itu nanti akan Allah tunjukkan. Aku mau nanya apa? Alhamdulillah. Pak. Di apa sih? Di dalam bandar itu yang jalan-jalan itu jiwanya. Harus Dan jasadnya udah nggak ada. Ketika meninggal, jasad terurai ke tanah, jiwa yang tidak akan ditanya. Terus kan ada alam yang lain lagi, udah alam bawah. Nah itu gimana cara berpindah? Kan nanti ini dibangkitkan ya. Kan semuanya. Nah jiwa kan hidup di sana. Ketika hari kiamat kubro tadi apa? Semuanya hancur. Nah jiwa juga hancur. Mati. Malaikat juga mati. Semuanya. Yang hidup Gak ada, cuma Allah.
seperti Allah pertama kali Allah ada, kemudian ciptakan. Nah, nanti juga semuanya akan Bikin Big Bang. tidak ada, hanya Allah saja. Nah, itu yang namanya huwal awal wal akhir. Allah yang awal dan akhir. Jadi tidak ada makhluk satupun yang hidup kecuali Allah. Tapi Nah, Pak, setelah itu yang dihidupkan kembali adalah malaikat Israfil. Karena kita sekarang yang kedua langsung bangkit semua. Pak, kau kan udah kiamat ya. Nah, terus ada kehidupan baru lagi nggak udah itu? Iya. Kayak Di awalnya dunia- lagi. Dunia lagi. Bukannya yang Di terakhir. akhirat kan akhir namanya. Kalau Enggak, kalau misalnya kita udah nanti udah semua nggak ada dan Oh, bikin Big Bang lagi kayak gitu. Big Bang yang Enggak kan namanya akhirat gitu kan akhirat. kan orang Di sana juga kan langitnya bertingkat-tingkat, nanti kata Nabi di surga itu ada 100 surga. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Jarak antara satu surga dengan surga yang lainnya itu seperti memandang ke langit. Sejauh kita memandang ke langit, yaitu jarak antara surga yang satu dengan surga yang Iya, tadi lainnya. aku nggak jauh kayak Yang mana? nah itu loh kan kayak ada alam barzah, ada alam Coba ceritain coba. Beda alam barzah. Kalau ini mah di sini alamul. Di sini alam nanti di alam alam barzah itu sama dengan alam malakut. Karena itu bisa melihat ya antara Dia boleh. itu ya. bukan kayak level Nah, level yang tinggi adalah ruh, alam ruh. Alam jiwa, alam ruh. Nah, di jiwa kemudian malaikat bukan satu alam, tapi dengan ruh. Nah, itu lebih tinggi. jadi kita bisa naik gitu kan Ya, nanti kan kita itu istilahnya akobah, istilah akobah, jadi nanjak. Nanti perjalanan di alam barzah ke akhirat itu justru lebih sulit dibandingkan dengan di sini. Oke, lanjut dulu ya. Nanti supaya ini materinya. Yang kedua apa? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan. Berarti kalau hari kebangkitan semuanya sudah terjadi apa? Yang tadi sudah terjadi kiamat kubro. Rasa, coba dibangun dulu. Rasa. Rasa. Udah nggak jadi kagum. Ayah. Boleh. Nah, jadi setelah kiamat kubro semuanya hancur, jiwa juga mati, kemudian para malaikat juga mati, yang ada hanya Allah Ta'ala. Kemudian dibangkitkan, ini Yaumul Ba'ats. Coba dibaca. Siapa? Yang dulu. Fad. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Sejak manusia pertama meninggal menuju kepada masyarakat. Kehidupan manusia ini akan terjadi ketika ditiup sangkakala yang kedua. Ditiup malaikat Israfil. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan dari alam kubur. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menggambarkan bahwa pada Yaumul Ba'ats nanti ada orang yang berjalan dengan kaki, ada yang berkendaraan, dan ada juga yang diseret wajahnya sesuai perbuatannya ketika dalam bumi. Nih, sebelum kesini, tadi Bapak ada ini hadis gitu ya. Jadi untuk umat Nabi Muhammad ketika dibangkitkan itu akan rupa, terutama yang berbuat dosa gitu ya. Nah ini ada 10 rupa manusia ketika dibangkitkan. Yang pertama ada wajah monyet. Monyet, kenapa monyet? Karena ada yang tahu bercanda mulu menyebarkan fitnah. Astagfirullah. Nah ini hati-hati dengan fitnah gitu ya. Yang suka menyebarkan fitnah itu dosa besar. Fitnah itu baru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Nah, orang yang suka memfitnah ketika ada di dunia, maka ketika hari kebangkitan ini itu dalam wujud monyet. Monyet ya. Salah satu mengerikan. Terus yang kedua ada wajah seperti babi. Kenapa babi? Babi suka makan semuanya gitu ya. Itu harta haram. Harta haram, merampas hak orang lain. Nah ini hati-hati, merampas hak orang lain gitu ya. Yang merampas hak orang lain
Nah itu juga akan dibangkitkan seperti babi. Kalau meminta Pak. Kalau begitu enggak? Kalau dikasih tapi maksa. Kalau Ya. dikasih tuh. Makan harta haram, Itu tuh Pak. maka itu menjadi babi. Pak, ai agama Kristen masuk Kristen Pak. Masih surga enggak Pak? Kalau yang Kristennya meyakini Nabi Muhammad, mengamalkan ajaran kitabnya, yang penting Ai agama percaya. lain? Agama lain? Ya itu sama. Sama. Ada Semuanya. Pak. Kalau mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangannya, mengikuti nabinya dengan betul-betul gitu murni. Di Quran itu ya ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang musyrik juga. Enggak musyrik, ada yang kafir juga. Oke, yang ketiga itu ada tubuh terbalik. Berarti kalau kita berjalan kaki di bawah, kepala di atas. Nah nanti mah ada yang dibalik. Jadi jalannya itu terbalik, mukanya di bawah, kakinya di atas. Nah jalannya seperti itu. Sebabnya Gini nih. Sebabnya karena pemakan riba. 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 Yang dulu apa riba? Bunga. Bunga. Terkait. Jadi melibat. Misalkan meminjamkan uang 10.000, kemudian harus dibayar 20.000 atau 30.000. Mencari keuntungan yang tidak yang tidak benar, yang tidak hak. Itu riba. Jadi berusaha melipat gandakan gitu, melipat gandakan uang. Itu namanya marketing Pak. Ini dan tidak diridhoi gitu ya, itu maksudnya riba. Nah orang yang riba itu nanti akan berjalan dibangkitkan dalam wujud terbalik. Admin pinjol kan kayak gitu. Betul. Orang yang digituin gimana? Pak kalau ngutang Ya. tapi ada Ya, bunganya maksudnya kayak sambil gimana? si orangnya itu kan ya itu yang tadi yang ngebayar Nggak apa-apa, nggak Kak. apa-apa. Mana kitanya ribanya. Ini mah pelaku ribanya itu. Kemudian yang keempat ada buta tersungkur. Itu karena dolim. Buta, ada buta ya jalannya dibangkitkan dalam keadaan buta tersungkur. Nah itu karena apa? Bertindak dolim. Ya hati-hati. Baik. Penguasa yang dolim tuh. Itu Yang tubuhnya setengah kuda ada Pak. Bapak belum ada. Terus bisu, tuli dan tidak berakal. Ini suka ujub dengan amalnya. Jadi apa Pak? ujub, bangga diri, takjub pada diri. Aku mah soleh. Enggak aku mah gitu. Ya itu hati-hati ya yang ujub. Sebetulnya kebaikan yang kita lakukan, kepintaran yang kita miliki itu bukan punya kita tapi punya Allah itu punya Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Maka harus diserahkan kembali kepada Allah taala. Semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah taala. Ini waktunya apa? Enggak, terus tinggal 1 jam Pak. Nanti aja Bapak kirim linknya ya. Link sebetulnya di sini nggak ada di buku kom ini taman. Iya, makanya. Ya nanti ke link. Soalnya waktunya Apa-apa. waktunya. Ini apa Bapak? Ibu ini. Stop. Yang keenam dulu. Tunggu dulu. Mengunyah-ngunyah lidah sendiri. ini Pak. Nanti lidah ada yang lidahnya itu sepanjang ini dan itu akan mengunyah lidah sendiri. Gimana? Itu suka bohong ya? Itu karena ucapan dan tindakan yang tidak selaras. Itu para ulama, hakim, Tuh, gugu itu konkret. ya para ulama, para Makanya hakim. gimana yang menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Iya nanti itu kata Nabi. Itu ya, yang kelima, yang ketujuh disalib di atas Oh pala my nabi. god. Disalib. Sambil jalan. Jalannya gimana gitu? Enggak di pasti bangkitkan Disalib. 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 Nah itu suka memfitnah Disalib. Tuh, nah sama Walaupun agama Islam tetap disalib. orang lain kepada penguasa. Jalannya di mana Pak? Ya walau alam. Jalannya di mana Pak? Itu kan berarti di bayangkan ya, disalib. Ya itu berarti menyala-nyala di rintung. Di nampang. Kemudian yang kedelapan terpotong tangan dan kakinya. Bayangkan ada yang dibangkitkan, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ini itu suka mengganggu tetangga.
Wah, Ngaku pas apa untung pendiam. Makanya di hadis itu kan ada memuliakan tetangga ya. Kalau kita menyakiti, walaupun kita sholat malam, zakat, puasa, dan lain sebagainya, kalau kita menyakiti tetangga, kita gak akan bisa masuk surga. Iya. Apalagi gibah. Gibah kan ini juga. Kalau tetangga saudaranya, Bapak itu saudara sendiri tentang apa? Ya kan. Tapi Kita harus berbuat baik bercanda kepada sih, Pak. tetangga. Nah ini kalau kata Nabi ya, kalau kita tahu tentang apa yang diketahui oleh Nabi, kita itu akan banyak menangisnya dibandingkan bersandar, dibandingkan Lebih banyak apanya? menangis, karena saking mengerikan Nabi. tubuh keluarga riba. Semua terbalik ya, pemakan riba. Kemudian bau lebih busuk daripada bangkai. Nah ini yang selalu memuaskan hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, memuaskan hawa nafsunya. Berarti yang ketiga yang tidak halal. Apa tadi? Bau lebih busuk daripada bangkai. Kalau misalnya dia Mengikuti hawa nafsu. Itu karena memuaskan hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. kalau misalnya Pak, satu orang ini tuh melakukan dua kelakuan, apakah dia emang akan bergaul? Misalnya dia suka melakukan nafsunya dan dia juga kalau ngomong nggak sesuai sama perkataannya gitu ya, itu akan digabung kah? Walau halal. Wah. Itu bakal lebih berat berarti. Aku mau nanya dulu dari tadi. Siapa tahu Satu ada lagi, yang satu lagi yang ke sepuluhnya. Ini baju panjang yang terbuat dari timah meleleh. Iya, si kasih baju panjang dan itu terbuat dari timah yang panas. Kasian banget. Itu karena selalu tak kabur, sombong. Itu sombong. Jadi ya. Jadi kita ini ya, yang ini kan untuk yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu kepada diri sendiri, kepada orang lain. Yang kepada diri sendiri itu tadi ujub, sombong. Gitu. Kalau yang ke orang lain menyakiti tetangga, menyebarkan fitnah, dolim, menyakiti tetangga, Iya dah. pemakan riba dan lain sebagainya. Nah itu ya ini apa? Kan ada apa sih manusia terakhir Pak? Nah pas udah si manusia terakhir itu lahir, apakah masih ada orang-orang lain lagi? Yo, Pas ada manusia terakhir itu, apakah masih ada orang-orang lain lagi yang lahir? Yang pertama penyebar. Yang ada awal terakhirnya. Oh, berarti nggak ada kelahiran lagi. Kalau itu manusia terakhir, ya kan namanya itu manusia Memang terakhir. kita udah kan manusia bisa aja. terakhir, Pak. Nanti kan pas manusia yang lainnya kan Kita di bumi terakhir, kan? kiamat. Ya kalau kan ada ya dari semuanya kan sudah tercatat gitu ya. Kalau misalkan itu orang yang terakhir, ya nggak akan ada lagi yang lain. Gimana caranya? Ya Allah, Allah. Pas jauh lah ya. Padahal kan Aku mau dia tinggal di bumi. perempuannya lebih banyak. Tapi nggak ada yang lain. Oke, lanjut ya. Nah yang ketiga ini yaumul mahsyar atau yaumul hasyar. Ayo baca. Petip dong. Petip. Yang di belakang, yang di belakang. Di belakang. Movie. Coba baca biar nggak ngantuk. Movie. coba Yang keras. Kapan paling ngantuk tuh? Rasa tangan habis ini rasa. Ayo. Dibangunin nih. Yang memasar atau yang memasar? Eh, Yang memasar atau yang memasar? Narik. Gini nih. Disebut padang mahsyar, yakni tempat yang sangat luas dan tidak ada pepohonan sedikit pun. Pada saat yang mahsyar, semua manusia akan mengalami catatan amal perbuatannya selama di dunia. Dari setiap amal baiknya dan amal buruknya. Keadaan kita di yang mahsyar ini sibuk dengan dirinya sendiri, tidak dapat saling menolong satu dengan yang lainnya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, namanya di padang mahsyar. Nah nanti di padang mahsyar kita akan menerima catatan kita masing-masing. Jadi dari awal sampai sekarang
dan nanti sampai kita lalu itu ada catatan sekecil apapun itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertanggungjawab. Nah makanya hidup itu bukan sekedar keinginan kita, tapi akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kata Nabi ketika dikumpulkan itu dalam keadaan lancar semua, dan matahari lebih dekat sampai keringatan gitu itu menjadi kita tenggelam gitu ya dengan air keringat dari kita sendiri. Bentuk kita gimana? Ya, tadi ada yang diselamatkan. Kalau yang kan itu mah kalau Nah nanti di alam barzah itu kalau fisik kita mengikuti keadaan jiwa kita. Jadi kalau keadaan jiwa kita yang selamat itu percaya maka akan lebih tampan, akan lebih cantik daripada bidadari, lebih cantik dari yang paling cantik. Masa aku cantik, bidadari. Masa aku cantik, Pak. Dan itu bisa diciptakan langsung oleh Allah. Itu banget sih kamu. Yang cowok cantik. Cowok cantik dalam arti ganteng. Cakep. Cakep. Tuh ya. Nah kata Nabi itu terik matahari sampai membuat kita keringat. Dan kata ini Siti Aisyah ini nanya, telanjang ya Rasulullah? Iya. Tapi manusia yang satu dengan yang lain tidak akan bisa melihat karena sibuk dengan saking mengerikannya dan saking dahsyatnya ada di padang mahsyar nanti. Ada ketakutan gitu karena akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Ya. Terus yaumul hisab. Tapi kan kalau Apa? kalau yang Kristen kan nggak akan tahu kalau dirinya bakal dipertanggungjawabkan atau mereka bakal tahu ya? Atau agama lain? Kalau Yahudi tahu, kalau Kristen kalau pemahamannya sampai hari kiamat ya. Tapi mereka percaya surga dan neraka berarti akan tahu juga. Kan ada juga penebusan dosa ya dari mereka. Berarti mereka tahu akan Penebusan dosanya orang Kristen gimana? Itu dibut. nanti ya itu. Terus lu baca yaumul hisab. Yaumul hisab adalah penghitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dari hari perhitungan amal akan diperlihatkan semua perbuatan kita di dalam hidup di dunia. Jika seorang yang melakukan amal baik itu dampaknya, maka orang tersebut akan senang. Yang ngantuk bangun. Ketika seorang melihat amal buruk yang pernah diperbuat itu mereka akan menyesal. Dari itu, seluruh orang itu akan jadi saksi sebagaimana dalam firman Allah. Nah, di yaumul hisab itu kita sendiri menjadi saksi. Ini ayatnya yang tadi ditanyakan. Siapa? Bian ya tadi yang menanya ini. Belum. Nah ini dihisab nanti. Semua perbuatan kita kecil ataupun besar akan dimintai pertanggungjawaban. Berbisik, bercanda juga. Kan ada malaikat ya. Malaikat itu di samping dan di samping kanan dan kiri kita, Raqib dan Atid, akan mencatat setiap amal yang kita lakukan termasuk ucapan nih. Hati-hati makanya dengan ucapan. Jangan sembarang mengucapkan karena itu akan dimintai pertanggungjawaban tuh. Catat. Kamu juga kan ya? Kalau kita Gua pernah ngomong tuh si kan ada Putri. malaikat si Adi. Selalu Ada ini malaikat nih, aku ini ngobrol. seperti itu juga. Apa? Saya. Mereka bertugasnya mencatat masing-masing dari diri kita. Iya ini. Enggak. Ini. Dia belum. Nah, hati-hati pembicaraan kita sepatah kata pun dicatat oleh malaikat. Kita harus ada dia. Makanya kata Nabi itu ada yang hanya satu kata pun itu menyebabkan dia masuk neraka. Apa tuh Pak? Nggak boleh disebutin. Ditulis. Misalkan yang dosa besar itu kita mengucapkan fasik kepada orang yang sudah tahu. Pasik. Fasik itu orang yang mengabaikan Allah, orang yang menduakan Allah. Kalau belum tobat? Kalau kita ngebilangin mantan ateis gitu misalnya, itu juga bakal memasukin kita ke neraka. Mantan ateis berarti positif kan? Apa mantan ateis? Kalau mantan yang tidak percaya kepada Allah berarti sekarang Orang percaya gitu. Nggak bisa orang percaya. Doang gitu bukan apa. Yesus sebagai nabi. Ya. Oke. Nah ini ayatnya yang tadi jadi nanti semua anggota tubuh kita akan berbicara. Berbicara.
sehingga tidak ada kepalsuan, kebohongan. Kalau sekarang kan bisa berbohong, kesaksian bisa dipalsukan gitu ya. Tapi nanti di hadapan Allah enggak. Ya itu. Nah, yang klise itu ini terinspirasi di ayat ini, ayat Yasin. Itu sampai susah. Itu terinspirasi dari ini. Ini waktunya udah bentar lagi. Dah, ini dicatat ayatnya. Nanti pertanyaan sama Bu Kapan. Ini lidah kita, tangan kita, kaki kita akan bersaksi, sehingga tidak akan ada yang berdusta di hadapan Allah. Ya udah timbang. Itu kan kayak itu jangan cetak buku. Ya. Nah ini yang mau bisa timbangan ya. Ini ayatnya. Silakan dibaca yang ngantuk. Arif. Pak, dia Pak. Arif dibaca. Neraca perdagangan. Yang memizan adalah dari timbangan perbuatan manusia ketika di dunia, baik kecil maupun besar. Artinya. Firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Tetapi kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat berikut. Nah, prinsipnya keadilan ya. Tidak ada seorang pun yang didolimi oleh Allah. Semiskal itu sebesar biji sawit, sebesar biji atom, perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan dan Allah tidak akan salah. Ya itu mungkin kalau dulu biji sawi, kalau sekarang yang paling kecil apa? Atom misalnya. Atau ada yang lebih kecil lagi, dark matter misalnya. Ada yang ya bisa proton, bisa elektron yang lebih kecil daripada. Pokoknya darah itu yang paling kecil. Nah itu yang dimintai pertanggungjawaban. Sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oke? Yaumul jaza. Silakan dibaca awal. Si amal perbuatan manusia seluruhnya perbuatan kita tidak ada yang luput dari pembalasan. Perbuatan baik sekecil apapun akan mendapat balasan. Begitu pula perbuatan jahat sekecil apapun akan mendapat balasannya. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Nah kalau di Quran itu ada yang diberikannya di depan, ada yang dari belakang. Kalau yang di belakang berarti orang yang celaka. Katanya ada yang dilempar. Ada yang dilempar gitu. Itu yang celaka gitu. Kalau yang di sebelah kanan berarti itu yang selamat. Yang di kiri yang dilempar, yang dari belakang berarti itu sudah selamat. Orang di belakangnya bisa ngumpet. Coba dipikir dulu sama Fadril. Kira-kira bisa nggak? Bisa ngumpet. Bisa. Kan Allah mah ini. Malaikat jangankan sekarang juga yang tersembunyi bisa di ini sama malaikat. Kucing sempet sama. Surga dan neraka. Surat keberapa, Pak? Al-Jatsiyah 45 ayat 28. Yaumul jaza. Jazia. Mufin, Wulan, saya bangun. Jazia. Lanjut, Pak. Dah. Nanti dikirim, Pak. Iya, nanti dikirim semua. Nanti dikirim. Surga dan neraka. Silakan dibaca sama Adik. Silakan Adik. Adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal soleh dan beriman akan masuk surga, dan yang banyak berbuat amal buruk akan mendapat neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyediakan surga bagi makhluk sesuai dengan amal solehnya selama di dunia. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka disediakan neraka, yakni tempat yang penuh berbagai siksaan. Neraka merupakan balasan bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas ya. Jadi yang menentukan itu gambaran tentang gambaran akhirat.
dari alam barzah sampai surga dan neraka. Dan yang paling menentukan adalah hidup di dunia ini. Kalian mau bahagia atau mau celaka tergantung di dunia ini. Makanya kemarin hikmah dari beriman kepada Allah apa? Hikmah beriman kepada hari akhir sama Mukokom adalah Menjadikan manusia menjadi rajin mawas diri menjadi rajin beribadah. Apalagi kalau orang yang sudah di ini ya, pada merasakan sakaratul maut tuh dan diperlihatkan neraka, itu pasti akan kan banyak di dalam Al-Quran kan yang diperlihatkan tuh siksa-siksa neraka itu di alam barzah juga, dan inginnya mereka kembali dan ingin melakukan amal soleh. Mereka termasuk orang-orang yang yakin. Nah sebelum kita ke sana gitu ya, makanya harus betul-betul hidup ini dengan berkeyakinan dan mawas diri dengan beramal soleh. Nah di kita amal soleh itu adalah sesuai dengan dharma kita, misi hidup kita itu amal soleh yang tertinggi kita. Maka kita wajib harus bersungguh-sungguh untuk mengenal siapa diri kita, mengenal keutamaan diri kita, mengenal tugas hidup di dunia ini, dan itu yang dilakukan. Nah, itu yang menjadi bekal untuk ini di akhirat nanti gitu ya. Itu yang akan menyelamatkan. Pak, ketujuh Pak. Yang nanti itu kata Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ada orang yang kalau dikehendaki oleh Allah gitu ya, itu akan dijadikan alatnya, akan digunakan oleh Allah. Dalam arti apa? Sebelum dia meninggal, dia akan melakukan amal solehnya. Nah kita berharap seperti itu. Tapi untuk bisa seperti itu, kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita taat kepada Allah, ya harapannya Allah membukakan tentang siapa diri kita, tentang amal soleh yang harus kita lakukan di dunia ini. ada kan orang yang bisa lebih terus dia misalnya melakukan itu malah bisa. Ya, itu salah satu kebesaran Allah Ta'ala gitu, untuk diperlihatkan kepada hambanya. Kalau itu menjadi pembelajaran bagi dirinya, dan juga kalau diceritakan jadi orang, jadi yang lain juga mendapatkan pelajaran, sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, ingin memperbaiki hidupnya. Oke, itu terkait dengan peristiwa di alam akhirat. Sekarang terakhir. Udah. Bapak, Nanti ini kata dulu. Udah sampai. nanti dikasih biar ininya. Ah, dan pergi harus. Nah sekarang 7 mautin ini cuma satu ini aja, mungkin sekilas. Yang dulu kan di ini ya, jadi pertanyaan sama Bu Kokom 7 mautin. Nah 7 mautin ini nih, ada mautin sebetulnya dari sini, dari sini. Kata tujuh dulu Pak, kata tujuh dulu Pak. Kata tujuh dulu Pak. Nih nanti Bian dikirim waktunya. Tadi baca dulu bentar. Biar Ini mautin syahadat. Nah ini yang barusan kita bahas ini ada di alam barzah ini ya. Nah sebelum alam barzah kita ada di sini. Kalau ini tambahan dari Pazam yang ini. Kalau yang ini dari Ibnu Arabi yang 7 ini. Mautin awal itu yang di surat Al-Insan ayat 1. Kita itu belum disebut apa-apa. Adanya di alam cahaya jiwa kita. Nah baru ke alam syahadah. Mautin syahadah itu yang kita bersaksi di alam Alastu yang surat 7 ayat 172. Bagus ya. Yang nomor 1 itu ayat ini 7 172. Nanti di SMA dibahas. Nah itu kita dipersaksikan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Ta'ala gitu. Dan kita bertauhid di alam ini. Si jiwa itu bertauhid. Nah misi hidup, tugas hidup itu, kelebihan kita, keutamaan diri kita itu ada di jiwa kita, di alam Alastu ini. Nah setelah itu baru Allah meniupkan ruh dan jiwa kita ke rahim ibu kita pada saat 4 bulan. Makanya 4 bulan itu sangat penting biasanya. Nah ketika 4 bulan pas itu ditiupkan ruh dan jiwa kita. Dan di sana terkait dengan kehidupan ditentukan ajalnya, rezekinya, celaka bahagianya, dan amalnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah ketika umur 4 bulan di alam rahim. Ya. Kemudian setelah itu kita lahir ke dunia. Nah sekarang ini alam dunia menjadi tempat kita yang menentukan apakah kita nanti masuk ke akhirat, ke neraka atau surga,
tergantung sekarang hari ini. Halo, semuanya bangun, ini penting. Kita sekarang berada di mautin dunia, dan ini yang akan menentukan apakah kita bahagia atau celaka nanti, apakah kita masuk surga atau neraka. Ini mautin dunia. Kalau kita banyak melakukan dosa, maksiat, sehingga nanti ketika ditimbang banyak lebih berat dosanya, berarti kita akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang paling penting bagi kita adalah di sini adalah berjuang untuk mengenal diri kita, mengenal Allah. Ya, yang tadi. Mengapa di Al-Kautsar ditekankan di sini mengenal diri, mengenal Allah? Karena itu menjadi landasan. Kata Nabi ya di hadis itu, kalau kita banyak beramal yang besar, gitu, tapi tidak mengenal Allah, tidak disertai dengan ilmu tentang Allah Taala, itu nilainya tidak bermanfaat. Tapi kita kecil gitu ya, kalau ada sampah kita atau ada duri kita ambil, buang dan niatkan karena Allah, maka itu nilainya menjadi besar, bermanfaat. Nah, itu akan menjadi ketika ditimbang itu akan berat nantinya di hadapan Allah. Tapi kalau kita misalkan 1 miliar kita bersedekah gitu, tapi niatnya untuk sombong, untuk takabur, tidak akan ada ini. Mungkin bagaikan kapas gitu. Tapi kalau tadi kita menyingkirkan gangguan yang di jalan dengan niat karena Allah, itu timbangannya sangat berat gitu. Tugas kita di sini mengenal diri kita, mengenal amal soleh kita, karena itu yang akan menentukan bahagia celakanya kita di akhirat nanti ya. Makanya harus sungguh-sungguh dalam menemukan diri kita. Dan kalian beruntung sekolah di sini. Bapak juga kalau mau di ini maunya SMP lagi SMA untuk belajar di sini sungguh-sungguh. Nah, kalian udah belajar dari SMP, harusnya bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengenal siapa diri kalian. Oke ya. Tapi Pak, kenapa baru kan melihat itu di sekarang di berusia, kenapa di yang sebelumnya nggak pernah dimention itu? Iya, itu memang takdir zamannya sekarang ya ini. Kan Allah mengutus 100 tahun untuk ini seorang pembaharu. Dan sekarang kan umat di titik nadir gitu ya, nggak ada pembaharu yang akan membangkitkan agama lagi. Kalau dulu enggak. Kan begitu sebetulnya kehidupan itu akan terus berulang gitu ya. Ada orang yang betul gitu ya, orang yang benar. Nanti benar-benar, tapi kesininya udah jauh dari orang yang benar, akan tersesat lagi, akan jauh lagi dari itu. Nah, ketika udah jatuh gitu sampai ini, maka diutus lagi untuk mengembalikan agama Allah kepada yang benar gitu, kepada yang semula. Tapi kampung ini berarti udah ada. Oh, dari zaman dulu juga udah ada. Cuma tentang Ruhul Kudus misalnya, tentang misi hidup dijentrekan sekarang. Jadi jelas sekarang, dan itu sesuai dengan zamannya. Di psikologi kan dibahas tentang psikologi positif, memandang positif di dalam diri manusia. Kalau dulu psikologi itu memandang negatif, yang dipandang di dalam diri manusia itu adalah yang negatif, sekarang yang positif. Nah, ini dalam misi itu kan berarti yang positif yang dipandang. Jadi sesuai gitu ya, luar biasa Allah Ta'ala mengatur kehidupan ini. Sekarang yang dibuka gitu ya, Al-Quran itu terkait dengan ini. Tapi nanti mungkin 100 tahun yang akan datang nggak tahu yang akan di ini gitu ya, apalagi yang akan Allah gelar. Ini nggak akan tuntas sampai hari kiamat. Makanya akan dipelajari lagi di akhirat, di alam barzah, sampai di surga nanti akhirnya, karena belum terkuar ini. Luar biasa ya. Al-Quran ini baru berapa persen yang terjelaskan. Itu masih banyak ayat-ayat. Nah, masing-masing di kita itu harusnya bisa menjelaskan ini, karena ada ayat yang sesuai dengan diri kita. Makanya kalian harus menjadikan ini sebagai pedoman. Kenapa pas di surga nggak Allah aja ngejelasin langsung Bapak? Kenapa kita harus masih belajar? Ada apa Pak? Justru di sana indahnya dalam pembelajaran gitu. Luar biasa. Nah, terus di alam barzah yang ini tadi ya. Alam barzah semuanya dari awal sampai akhir manusia dikumpulkan di sini. Yang mati itu. Yang hidup adalah jiwanya. Jasadnya terurai, ruhnya kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Ini yang akan disiksa atau selamatnya ini. Yang selamat atau cahaya yang ini akan bisa jalan-jalan. Ini bisa ini. Buktinya apa? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan ketemu para nabi.
Berarti para nabi kan belum, itu adalah jiwanya. Kecuali Nabi Idris dan Nabi Isa itu belum meninggal. Biasanya ada di. Kemudian nanti kiamat kubro semuanya meninggal, termasuk jiwa, malaikat gitu ya. Kemudian setelah itu dibangkitkan dalam bentuk sesuai dengan jiwanya. Kalau jiwanya tadi buta, tuli, ya ketika dibangkitkan pasti akan lebih buta lagi. Itu di dalam Quran ada. Dan tadi ada yang kayak monyet, babi, kepala terbalik gitu ya. Kemudian ada yang makan lidah, timah dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan keadaan jiwanya. Itu di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar ya dikumpulkannya. Ini enggak dibahas. Di padang mahsyar dikumpulkan tadi. Kemudian masuk ke akhirat. Akhirat ini surga dan neraka di sini. Nah ini dibangkitkan itu tadi ada tubuh lagi, ada jiwa lagi, tubuh lagi, jiwa lagi. Nah nanti yang masuk surga akan masuk ke Al-Kahfi. Nah di sini melihat Allah Taala bagaikan rembulan kata hadis Nabi. Oke itu ada yang mau ditanyakan lagi? 7 menit lagi. Ada? Kalau enggak cukup. Cukup. Siap ujian? Enggak. Ujian? Kapan? Enggak mesti. Pak, ada yang penasaran lagi? Sudah terjawab? Ya. Terus dabah-dabah itu kemana Pak? Dabah Dabah apa? Dabah kan ada yang manusia, ya sama aja. yang Pak. Ya sama aja nanti Pak. tapi kan mereka ini semua kan, maksudnya baik semua gitu, apa sih? Jiwanya ini semua kan, jiwanya beriman gitu. Tapi Oke, nggak benar. masuk sini. Kalau di dunia kan ini alam semesta juga dunia. Kalau alam barzah sama aja. Berarti tapi cuma manusia doang yang ada di sini. Bisa doang. Kalau di sini, yang di mana? Nah, di situ. Di sini? Di Mautin Masyar. Iya manusia. Manusia, jin. Apa adik? Jin juga kan dimasukkan ke dalam neraka juga sama. Kebanyakan jin dan manusia. Yang mau istirahat dulu. Apa adik? Ada jembatan Siratal Mustaqim. Boleh istirahat? Nah, belum 5 menit lagi. Siratal Mustaqim itu sirat ya, bukan jembatan tuh. Itu antara jadi nah ini bagus pertanyaan yang belum dibahas. Jadi sirat itu sebetulnya Siratal Mustaqim yang sedang kita bangun di dunia ini gitu ya. Kalau kita berada di jalan lurus, maka siratnya itu akan terbentang gitu. Di akhirat nanti. Kan kita akan melintasi surga, di sana surga, kemudian ini siratnya itu di bawahnya neraka. Nah, kalau bolong-bolong itu akan jatuh. Makanya kita harus senantiasa berada di jalan yang lurus. Nah, nanti jalan yang lurus itu akan membentangkan di neraka itu sehingga kita bisa jalan. Itu ada empat kilat, ada cahaya, perpendaran. Tapi berarti jembatannya cuma kiasan doang. Karena jembatan asli itu yang kita ini kan amal kita. Iya, kan kita juga sebetulnya sekali itu sedang membangun 2 rumah di surga dan neraka. Kalau baik berarti surga, kalau buruk berarti neraka. Itu sedang dibangun. Nah sekarang juga sedang membangun jembatan juga di sana. Amal kita, makanya di dunia ini sangat penting untuk beramal. Dan kita fokusnya ke sini sebenarnya Al-Kausar gitu ya, menemukan amal soleh kita supaya kita selamat. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan kalau udah itu kita bisa mengajak orang lain untuk selamat juga, bukan untuk diri kita sendiri. Amal soleh itu harus dirasakan oleh orang lain. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh di luar sama Abu Kokom. Silakan ditanyakan. Allah. Ayo kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul masjid. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok tidur di luar di sini kan? Jam kos Pak. Enggak. 3 menit lagi nanti kan. Pak,